Halo Aquarius, apa kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik aja dan bahagia selalu. Kali ini kita buat general reading dengan temanya adalah kabar baik buat kamu ya di sisa akhir tahun ini untuk kamu yang berzodiak Sun, Moon, Rising, and Venus-nya Aquarius. Tapi ingat, ambil yang resonate aja ya, ambil positifnya aja. Selebihnya buang, bijaksana dalam menyikapi, karena ini juga nggak resonate untuk kamu semua ya. Kalau kalian buat personal reading, konseling atau konsultasi pribadi, kontaknya ada di keterangan profil atau di bawah video ini. Dan untuk melihat readingan lain, kamu bisa cek di beranda ataupun di video channel, sifatnya timeless, jadi bisa kamu tonton kapanpun kamu ketarik untuk nonton atau baru nemu readingan tersebut. Oke, sekarang kita akan lihat di sini. Aku akan tarik 5 kartu buat kamu ya untuk zodiak Sun, Moon, Rising, Venus, Aquarius ya, untuk Aquarius di sini. Kabar baik buat kamu di sisa akhir tahun kamu ini apa? Mungkin aja ini adalah salah satunya adalah kabar yang memang kamu tunggu atau kamu nantikan ya. Kalau ini resonate buat kamu. Oke, di sini ada Page of Cups ya. Page of Cups ini aku ngerasanya sih message ya, lebih ke message, dan message-nya ini tentang message yang berkaitan dengan percintaan bisa ya. Page of Cups, percintaan. Mungkin ada seseorang yang mengungkapkan perasaannya ke kamu, atau mungkin kamu lagi menunggu kabar dari seseorang di sini untuk bisa komunikasi lagi dengan kamu, bisa ya. Dan akhirnya orang ini tuh menghubungi kamu, bicara sama kamu, mengungkapkan apa yang dia rasakan sama kamu gitu. Dan ada juga di sini mungkin yang gak semua, kamu lagi PDKT dengan seseorang, kamu lagi naksir seseorang, suka sama seseorang, tapi ini bisa vice versa ya, bisa kamu yang lebih dulu bisa mengungkapkan perasaan kamu sama orang itu dan diterima oleh orang itu, tapi bisa juga orang yang orang tersebut ya yang akhirnya mengungkapkan perasaan dia ke kamu, kayak ngomong kalau dia suka sama kamu, dia sayang sama kamu, pengen jadian sama kamu, nah istilahnya tuh gitu. Oke, ada juga di sini berkaitan dengan pekerjaan ya, yang mungkin kamu lagi sedang cari pekerjaan, mungkin akan ada tawaran pekerjaan atau berita yang berkaitan pekerjaan. Contoh nih, kamu dapat panggilan kerja. Kalau yang udah lagi ngelamar-lamar cari-cari, nah istilahnya tuh kayak gitu. Atau informasi tentang lowongan kerja bisa juga di sini ya, seperti itu. Kemudian kita lihat lagi di sini. Bisa juga ini tentang ungkapan maaf gitu ya. Ya, ini berkaitan dengan seseorang yang mungkin pernah menyakiti kamu, tapi ini nggak harus pasangan ya, bisa teman, apapun itu yang mungkin dia coba untuk minta maaf sama kamu gitu. Kemudian kita lihat lagi. Ada ini 5 ya. Five of Pentacles di sini. Nah, fase sulit kamu berakhir. Aku lihat di sini ya, dengan Five of Pentacles ini biasanya kamu itu pernah ngerasa dimana kamu ngerasa terpuruk, kamu merasa kesepian, kamu merasa kehilangan, kamu merasa sendiri, kamu merasa gak ada yang memahami kamu di saat-saat kesulitan kamu gitu ya. Di sini macam-macam, ada yang kesulitan dari segi finansial, keuangan gitu ya, keuangan yang buruk gitu ya. Tapi bisa juga ada kesulitan dari segi mental ya. Mungkin kamu kena mental di sini ya. Kalau aku bicara tentang kena mental ya, itu tidak berarti kena mental itu yang benar-benar buruk sampai gila ya, gila yang gilanya itu benar-benar gila, enggak. Tapi di sini masih dalam kondisi penyakit mentalnya itu dalam fase yang wajar gitu ya. Jadi kamu tuh masih bisa melakukan sesuatu gitu ya, bisa bekerja, masih bisa tersenyum. Nah, tapi di sini kamu punya tekanan ibaratnya tuh kayak gitu ya, kamu ada tekanan batin, tekanan perasaan. Nah, ini yang aku maksudkan gitu. Jadi jangan selalu bilang oh ini orang ini tuh, kalau aku bilang sakit mental itu nggak harus gila ya, gilanya tuh lihat-lihat gilanya gitu ya, bukan gila-gila yang hilang kewarasannya gitu, enggak ya, tapi ini masih dalam kondisi waras gitu ya.
seperti itu, kayak orang stres gitu ya, orang yang depresi. Nah itu kan masih dalam kondisi waras ya, tidak terlalu sampai kejiwaannya tuh bener-bener. Nah paham ya yang ku sampaikan gitu, mudah-mudahan kalian bisa nyambung dengan apa yang ku sampaikan ini ya. Jadi kejiwaannya itu bukan bener-bener sampai gila, yang gila-gila kayak orang sakit jiwa yang gila di rumah sakit jiwa itu, enggak ya gitu ya, ini beda gitu. Jadi ini masih tahap kondisi sakit mentalnya itu kayak biasa ya, kayak stres, depresi gitu ya. Orang kena mental itu sebenarnya itu kita tiap hari itu kena mental ya, kena misalnya kita bekerja kena marah atasan gitu, itu sebenarnya kita sudah kena mental loh, karena kita dimarahin itu kan biasanya dalam hati itu kan sakit gitu ya, kemudian dibawa pulang stres. Nah itu termasuk mental gitu ya, itu dalam kondisi kategori mental gitu ya gitu. Jadi ini makanya ada istilah perlu menjaga kesehatan mental gitu, biar kita itu nggak stres, depresi, nggak marah-marah. Nah marah itu juga orang sakit gitu ya, sebenarnya tuh seperti itu. Jadi ini dalam kondisi mental yang masih sakit, mentalnya tuh masih dalam kondisi mental yang wajar gitu ya, bukan yang parah sampai jiwanya benar-benar kejiwaan hilang kayak gitu ya, hilang kewarasan, kesadaran, itu enggak gitu. Oke, nah ini tuh kamu tuh dalam situasi yang kayak gitu ya, terpuruk, merasa tertekan, merasa nggak ada yang mengerti, nggak ada yang memahami. Nah ini akhirnya kamu tuh bisa lewati gitu fase-fase kamu ngerasa terpuruk ya, itu tuh kamu bisa lewati di sini ya. Walaupun di sini kamu menjadi orang yang lebih pendiam, lebih dingin gitu ya, tapi kamu bisa lewati itu semua gitu. Ya, kalau yang lagi kesulitan keuangan di sini, aku rasa kamu juga akan keluar dari kesulitan masalah problem keuangan kamu ini, gitu ya. Entah ini ada yang bantuin, ataupun di sini memang kondisi keuangan kamu membaik gitu. Yang jelas kamu akan keluar dari problem kamu itu, gitu. Ya, kamu akan bisa gitu. Dan ini aku ngelihat ya, untuk beberapa orang ini cukup lama di sini. Dalam fase ini, dalam mode ini tuh kamu cukup lama banget gitu. Ya, kamu kayak ngerasa kehilangan arah dan tujuan, ngerasa nggak punya rumah gitu, bahkan ngerasa kayak punya keluarga tapi kayak nggak punya keluarga gitu loh. Seperti itu. Makanya kamu ngerasa kayak sendiri, nggak ada yang memahami kamu, nggak ada yang mengerti kamu di saat kamu butuh support, dukungan, terutama dari segi mental nih ya. Tapi justru orang-orang di sekitar kamu, bahkan keluarga kamu sendiri tuh nggak ngerti gitu loh, nggak bisa pahamin kamu, nggak bisa ngertiin kamu, justru bikin kamu emosi, tambah stres, tambah kena mental, istilahnya tuh gitu ya. Tapi akhirnya kamu bisa melewati situasi itu gitu. Akhirnya kamu bisa menjauh dari orang-orang atau dari hal-hal yang nggak selaras dengan kamu ya. Walaupun di sini kamu ngerasa sendiri, ngerasa kesepian, tapi kamu tahu itu untuk kebaikan kamu, itu yang terbaik buat kamu gitu. Jiwamu tahu gitu ya. Kamu nggak bisa berada di lingkungan tersebut atau orang tersebut, atau memang ya kamu ngerasa nggak bisa terus-terusan begini gitu, atau di sini gitu. Nah akhirnya di sini kamu berjuang nih untuk keluar gitu. Nah mencoba merawat diri kamu sendiri, mencoba menolong diri kamu sendiri. Nah disinilah akhirnya kamu bisa meninggalkan hal-hal tersebut gitu. Kamu bisa keluar gitu. Walaupun di sini aku ngerasanya sih ya, ngerasanya di sini belum sepenuhnya gitu ya, masih dalam proses. Tapi kayak yang kamu ngerasa parah-parahnya gitu ya, itu tuh udah benar-benar kamu tinggalkan di belakang gitu loh, udah kamu lewati gitu. Jadi tinggal ibaratnya tuh kayak tinggal di penghujung jalan gitu loh ya. Jadi masa fase gelapnya, fase-fase sulitnya gitu tuh udah kamu lewati gitu. Oke. Badainya tuh udah kamu lewati gitu. Jadi tinggal apa ya istilahnya tuh, kamu tinggal lebih ringan gitu loh ya, seperti itu, udah nggak terlalu berat. Nah gitu. Kemudian kita lihat lagi tuh
Di sini juga ada the star, ya kan? Jadi kayak fase pemulihan gitu ya. Jadi udah nggak berat gitu loh. Tinggal kalau orang yang lagi sakit ya, habis keluar dari rumah sakit itu kan butuh waktu istirahat gitu ya. Masih diibaratkan tuh kayak gitu gitu. Jadi fase istirahat lah gitu. Tapi yang parah-parahnya, sakit-sakitnya tuh udah selesai, udah dilewati gitu ya. Ibaratnya tuh gitu, masa kritis-kritisnya tuh udah dilewati ya. Karena di star ini juga bicara tentang harapan. Jadi bisa melihat harapan lagi, bisa berharap lagi, melihat harapan baru lagi. Nah, istilahnya tuh gitu. Ya, fase pemulihan diri ya, tinggal memulihkan tenaga istilahnya ya, tenaga atau pikiran gitu. Ya. Seperti itu. Oke, dan aku juga ngerasa dengan adanya the star ini ada harapan kamu yang tercapai. Ya, aku nggak tahu harapan kamu apa, tapi di sini ada harapan kamu yang tercapai. Gitu. Harapan kamu di sini. Harapan kamu ini macam-macam ya, setiap orang, nggak tahu aku ya harapan yang mana di sini. Bisa ini tentang hubungan, mungkin kamu ingin memulihkan hubungan dengan seseorang, bertemu dengan seseorang bisa, atau di sini harapan kamu ingin menjadi seorang bintang gitu ya, atau sukses di karir kamu cemerlang, kamu menjadi orang terkenal. Nah, bisa juga apapun itu, atau kamu ingin memiliki body ya, yang cantik, yang ganteng gitu ya. Selama ini kamu berusaha merawat diri kamu nge-gym, pengen ngurusin badan misalkan ya, membentuk tubuh kamu biar cantik langsing pokoknya seperti kamu pengen membentuk tubuh kamu istilahnya gitu ya, pengen dapat body goal istilahnya sesuai yang kamu inginkan. Itu bisa juga ya, apapun itu di sini harapan kamu akan tercapai gitu. Karena harapan setiap orang itu nggak sama ya gitu, dan kamu juga mungkin punya banyak harapan gitu, tapi ini salah satu dari harapan kamu itu akan terwujud gitu. Setelah melalui fase kegelapan, kamu akan bisa melihat terang di sini atau melihat cahaya lagi gitu. Ini ada kaitannya juga dengan yang Five of Pentacles ini ya. Seperti yang bilang tadi, akhirnya kamu tuh kayak bisa melihat cahaya gitu ya, atau jalan yang terang lagi gitu. Kemudian di sini ada Six of Swords tuh kan. Di sini juga ada Six of Swords. Kamu akan meninggalkan hal-hal di masa lalu ya. Karena kamu tahu itu nggak safe lagi buat kamu. Kamu ingin sesuatu yang lebih baik di sini, gitu ya. Mungkin ada yang pindah di sini, pindah rumah, pindah tempat, pindah kerjaan, bisa ya. Kemudian ya meninggalkan hal-hal di masa lalu, ya. Kamu kayak nggak pengen mengingat lagi, melihat ke yang dulu lagi karena terlalu menyakitkan di sini. Dan aku juga ngerasa ada the star di sini berkaitan dengan healing, penyembuhan. Ini bisa juga berkaitan dengan trauma ya, berkaitan dengan trauma masa lalu. Five of Pentacles ini juga trauma, bisa ya, berkaitan dengan masa lalu. Bisa ini trauma dari keluarga, di waktu kecil, pola hubungan yang gak sehat, apapun itu kamu akan tinggalkan di sini, kamu akan lepaskan. Tapi bisa juga trauma dari pasangan kamu sendiri, yang mungkin kamu dulu pernah menikah ya, pernah disakiti pasangan kamu meninggalkan kamu atau bercerai gitu ya. Tapi ini cukup meninggalkan kesan yang sangat dalam ya, rasa sakit yang sangat dalam. Bisa juga ya, sesuaikan aja dengan situasi dan kondisi kamu, tapi kamu berhasil meninggalkannya, lepas gitu, let go gitu ya. Kamu bisa menyembuhkan gitu di sini ya. Akhirnya kamu punya sesuatu tempat yang lebih baik, atau tempat yang berlabuh yang lebih baik gitu loh istilahnya gitu kan. Kamu tahu kalau kamu maju terus gitu ya, kamu nggak peduli di depan sana itu ada apa ya, walaupun ada keraguan di setiap langkah kamu atau jalan kamu mungkin takut tidak menemukan ya, istilahnya kayak gitu ya. Kedepannya kan mesti nggak jelas ya kalau kita meninggalkan masa lalu atau zona nyaman gitu ya, atau ibaratnya rumah yang kita sebut rumah gitu, untuk menuju ke depan istilahnya kayak gitu ya kan kayak ngerasa nggak punya rumah ya, nggak tahu tempat dan tujuan gitu. Tapi kamu bergerak terus di sini, bergerak terus gitu loh ibaratnya tuh kayak gitu. Kamu tahu bahwa yang di belakang itu memang harus kamu tinggalkan gitu loh ya, seperti itu. Jadi berkaitan hal tersebut juga kamu menghealing diri kamu gitu. Kamu nggak
dengan keraguan, dengan ketidakpastian, tapi kamu tetap melangkah terus maju gitu ya, pelan gitu ya, tapi akhirnya kamu sampai ke destinasi kamu, ke tujuan kamu gitu ya. Makanya tadi aku bilang juga dengan adanya The Star ini kayak seperti punya harapan baru lagi, bermimpi lagi gitu ya. Ini juga berkaitan dengan healing gitu ya, kayak bisa melihat cahaya lagi, punya harapan baru lagi gitu. Jadi fase-fase sulit yang kamu lalui itu bisa gitu. Tuh di sini juga ada Eight of Swords ya. Situasi yang bikin kamu stuck, situasi atau keadaan yang bikin kamu terjebak ya, atau bisa ini belenggu pikiran dan perasaan kamu sendiri, akhirnya kamu bisa lepas, kamu bisa bebas gitu. Kamu bisa berpikiran jernih lagi ya, kamu bisa membuat keputusan lagi dengan dengan istilahnya, dengan berpikiran jernih kamu bisa membuat sebuah keputusan lagi gitu. Akhirnya kamu mendapatkan kejernihan pikiran ya, kemudian juga hal yang tidak ingin kamu lihat ya, kayak kamu kayak nggak menerima kenyataan gitu istilahnya ya, tapi akhirnya kamu bisa menerima kenyataan yang tidak ingin kamu lihat, yang kamu coba tutup mata, tutup telinga, itu akhirnya kamu bisa menerima itu. Akhirnya kamu mau melihat itu gitu loh. Kamu mau melihat realitanya, makanya kamu bisa bebas di sini. Ya, karena hanya dengan menghadapi itu ya, baru seseorang itu akan bisa menerima keadaan atau situasi gitu. Ya, karena Eight of Swords ini juga bicara tentang kekhawatiran, ketakutan gitu, takut untuk menghadapi kenyataan atau nggak bisa menerima kenyataan ya. Ibaratnya nih gini, aku contohkan nih gini, misalkan pasangan kamu selingkuh, kamu tahu pasangan kamu selingkuh, tapi kamu pura-pura nggak dengar, tutup telinga dari tetangga misalnya, atau dari orang yang ngasih informasi itu, kemudian kamu tahu sendiri di depan kamu, di mata kamu, depan mata kamu, tapi kamu tutup mata, pura-pura kamu nggak ngelihat, istilahnya tuh kayak gitu ya. Jadi kayak kamu seolah-olah tuh nggak mau menghadapi itu karena itu terasa menyakitkan, atau kamu nggak ingin berpisah misalkan ya. Makanya kamu tutup mata, tutup telinga di sini, nggak mau mendengar hal-hal yang seperti itu ya. Atau kamu nggak mau melihat realitanya bahwa pasangan kamu itu ternyata orang seperti itu. Nah istilahnya itu gitu. Tapi ini bikin kamu stres sendiri, tersiksa sendiri karena kamu memendam gitu loh. Kamu mendam, kamu nggak mau bicara, kamu nggak mau mempermasalahkan itu. Istilahnya itu kayak gitu. Tapi akhirnya sesuatu yang bikin kamu sesuatu yang bikin kamu berbuat seperti itu atau merasa seperti itu, ini akhirnya kamu lepaskan gitu. Karena kamu kayak orang yang stres sendiri, mikir-mikir sendiri gitu loh ya, karena kamu nggak melihat kenyataan, realita gitu loh ya. Kamu berusaha untuk menolak di sini gitu, tapi akhirnya nggak, kamu lepaskan gitu. Oh ternyata dia begini ya, ternyata begini. Nah makanya tadi gue bilang juga, kamu akan meninggalkan di sini hal-hal yang tidak yang tidak serve lagi buat kamu gitu loh ya. Kemudian juga bisa berkaitan dengan belenggu pikiran dan perasaan gitu ya. Kamu juga akhirnya bisa bebas, bisa lepaskan. Kamu kayak udahlah, aku nggak mau lagi mikirin hal ini gitu. Kamu tahu kalau itu cuman ada di pikiran kamu doang gitu ya. Kalau ini berkaitan dengan pikiran negatif atau stres atau overthinking ya, berpikir berlebihan ya. Karena seperti yang bilang tadi juga, kalau misalkan kamu ingin meninggalkan zona nyaman ya, situasi dimana kamu udah biasa dengan hal tersebut, tapi tiba-tiba ada situasi yang berubah yang mengharuskan kamu misalkan move on atau move gitu ya, bergerak maju gitu kan. Nah itu kedepannya kan nggak pasti ya, kamu kan menghadapi suatu keadaan ketidakpastian. Biasanya ini kan pikiran itu kan akan berjalan kemana-mana ya, mikir hal kemana-mana gitu, bahkan jauh ke depan gitu ya, ataupun yang nggak terjadi pun dipikirin ya, seolah-olah itu terjadi. Nah ini yang bikin stres itu sebenarnya itu gitu. Nah akhirnya kamu tahu, oh ternyata ini hanya jebakan pikiranku sendiri. Nah gitu, makanya kamu lihat realitanya, oh realitanya, kenyataannya saat ini aku nggak seperti itu, aku nggak begitu. Nah istilahnya tuh gitu, makanya kamu bisa bebas gitu, bisa lepas, dan akhirnya kamu bisa membuat keputusan untuk hidup kamu, apa yang ingin kamu jalani, ingin yang kamu lakuin gitu
ya kamu nggak ngerasa stuck lagi, nggak ngerasa terjebak lagi, nggak ngerasa terpenjara gitu, nggak ngerasa kayak terbelenggu oleh pikiran dan perasaan kamu lagi gitu. Kamu akhirnya bebas atau melepaskan itu gitu, melihat harapan baru lagi gitu ya. Kalau ini berkaitan dengan perasaan masa lalu atau pikiran masa lalu yang membelenggu kamu, yang menjebak kamu gitu. Kayak karena di sini juga ada the star gitu. Kamu bisa melihat bintang, cahaya atau harapan baru gitu. Kamu nggak lagi ngerasa stuck di sini ya, atau terpenjara atau sempit atau terhimpit gitu, istilahnya tuh gitu. Oke. Ini juga bisa berkaitan dengan lingkungan yang membatasi kamu ya. Kayak mungkin tuh di lingkungan kamu itu penuh dengan orang-orang penggosip misalnya kan. Dan kamu itu orang yang nggak bisa sama sekali mendengarkan gosipan orang, karena ini juga gosipnya itu bukan gosip bagus ya, tapi gosip miring gitu, kayak seolah ngejudging kamu ya, ngejudging kamu, menilai jelek kamu, menilai buruk kamu, padahal itu nggak bener gitu. Tapi karena kamu dalam kondisi mental gitu ya, mental kamu lagi drop down gitu ya, kamu lagi punya problem, punya masalah, nah ini masuk ke pikiran kamu, karena boundaries kamu itu ibaratnya tuh kayak melemah gitu loh ya. Kalau sebelumnya di saat kondisi kamu nggak sakit seperti itu ya, itu kamu bisa menolak gitu ya, kamu kayak bisa punya proteksi diri gitu, jadi nggak terpengaruh dengan omongan-omongan orang gitu. Tapi di saat boundariesnya melemah gitu ya, di saat kondisi kamu lemah, nah ini pasti omongan orang itu bisa masuk gitu loh, dan ini mempengaruhi pikiran kamu, bikin kamu stres, bikin kamu stuck, bikin kamu terjebak gitu ya. Sehingga di sini kamu juga kayak ingin melakukan sesuatu itu nggak bisa mikir gitu loh, mau ngapain tuh nggak bisa mikir gitu. Biasanya tuh seperti itu gitu, karena butuh kondisi tenang di sini untuk bisa memutuskan sesuatu. Itu butuh pikiran tenang, butuh pikiran clear gitu ya, istilahnya tuh seperti itu. Nah disinilah yang akhirnya mungkin kamu akan bisa tinggalkan gitu ya. Mungkin ya seperti yang tadi juga, kamu mungkin akan pindah tempat di sini, bisa pindah rumah ya, bisa pindah kerjaan, pokoknya di sini lingkungan baru gitu, karena kamu nggak ingin terus-terusan seperti itu gitu ya. Akhirnya kamu bisa membuat keputusan di sini gitu. Jadi ini saja ya yang bisa aku sampaikan buat kamu. Kalau ada salah kata, ada kurang lebihnya mohon maaf. Ada yang belum kamu pahami, ambil poin pentingnya aja yang bisa kamu pahami. Dan sekali lagi ambil yang resonate aja. Terima kasih, sampai jumpa.